kalau tidak mencintai Habib kafir. Ini doktrin sesat, nggak masuk surga macam-macam. Lah ini kan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ulama-ulama Nusantara ditenggelamkan gara-gara kitab dirubah oleh Wahabi. Mereka akhirnya merubah sejarah, sejarah para wali, sejarah kerajaan, bahkan sejarah NU dan sejarah Jatman. Tapi pada saat ini mereka menyusup, mulai ranting, ya kan, MBC, PCNU, PBNU sampai PBNU, ya kan, ada yang muhtasar posisinya macam-macam. Ini NU mau dihancurkan oleh orang-orang tersebut. Kita pada saat ini harus sadar, selama ini para kiai tidak berani menyampaikan kebenaran apa yang sudah ada di kitab Ihya Ulumuddin, yakni apa? Tentang bahayanya tipu daya Ba'alawi, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian golongan mereka ketika merasa terusik, ibarat rencana licik mereka sudah mulai tercium dan kebongkar habis-habisan, mereka menyerang balik dengan fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Ada yang memfitnah Wahabi, ada yang memfitnah termasuk tadi yang disampaikan rasis, ada. Dan justru yang rasis itu dari golongan mereka. Karena apa? Kita orang Indonesia, orang Nusantara dari dulu tidak pernah membeda-bedakan. Terbukti apa? Di sini Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Negara lain nggak ada, tapi Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Berarti apa? Indonesia tidak ada rasis. Justru yang rasis adalah dari para imigran-imigran Yaman yang cucu-cucunya sekarang itu saat ini menebar rasis. Contoh, Ane Duriyah Rasul, kamu harus cinta sama Habib Rizik, ini seorang wali. Ini kan goblok ini namanya. Ini penyesatan ini. Ini siapa yang ngomong? Itu ada videonya di YouTube. Namanya Habib Novel Al Idrus. Itu Solo. Sedangkan dia sendiri di Solo itu numpang. Tetapi lupa ketika dia ibaratnya dikasih hati jaluk rempelo. Iki kalau orang Jawa, Pak. Tapi karena sudah kebangetan, saya sebagai orang Jawa Tengah, saya harus berani menyampaikan karena ini doktrin yang sangat menyesatkan. Kalau seorang wali jelas selalu mendoakan kebaikan kepada setiap umat atau makhluk ciptaan Allah. Itu salah satunya. Lah kan bisa dilihat, wong doanya saja itu semua jelek kok, ya kan? Bahkan ingin menghancurkan negara Indonesia, selalu melawan pemerintah. Kok dianggap wali? Ini sekolahnya di mana? Indonesia, tanah Jawa ini sudah gudangnya wali, bro. Betul Pak Ibron? Hampir setiap desa ini banyak walinya. Tetapi karena doktrin-doktrin mereka itu ingin menenggelamkan termasuk Wali Songo, Duriyah kerajaan, bahkan sampai ke ulama-ulama Nusantara. Contohnya, mohon maaf, di area makam Sunan Bonang, ya kan, dulu tidak ada makam namanya Habib Al-Jufri, Al-Kaf atau Al-Siapa. Tapi pada saat ini kita kecolongan di area makam Sunan Bonang, di situ ada banyak makam Habib-Habib. Sedangkan Duriyah Wali Songo, Duriyah kerajaan, saking takzimnya saja tidak berani meminta dimakamkan di lokasi area makam Sunan Bonang. Betul Pak Imron? Nah, ini kalau tidak kelakuan orang-orang Yahudi nggak mungkin. Kalau orang Nusantara pasti ada namanya tata krama dan etika. Tetapi pada saat ini Nusantara sudah cerdas semua, termasuk mereka bahkan ibaratnya ada doktrin kalau tidak mencintai Habib kafir. Ini doktrin sesat, nggak masuk surga macam-macam. Lah ini kan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ulama-ulama Nusantara ditenggelamkan gara-gara kitab dirubah oleh Wahabi. Mereka akhirnya merubah sejarah, sejarah para wali, sejarah kerajaan, bahkan sejarah NU dan sejarah Jatman. Berdirinya Jatman, Torekoh, itu pendirinya adalah Kiai-Kiai Qadiriyah wa Naksabandiyah. Sejarah Jatman dirubah, sejarah NU mau dirubah. Bahkan di tubuh PBNU sendiri banyak Habib-Habib yang sudah menyusup di organisasi NU. Sedangkan muasis NU itu tidak ada yang namanya Habib.
Bahkan mereka membuat tandingan 1926 berdirilah NU tanggal 31 Januari, maka 1928 mereka membuat tandingan, ya kan, yang didukung oleh Belanda pada saat itu, yakni namanya Robitoh Alawiyah. Kok sekarang ada doktrin antara Kiai dan Habib tidak bisa dipisahkan dari dulu? Ketemunya di mana? Mereka justru malah memisahkan diri. Tapi pada saat ini mereka menyusup, mulai ranting, ya kan, MBC, PCNU, PBNU sampai PBNU, ya kan, ada yang muhtasar posisinya macam-macam. Ini NU mau dihancurkan oleh orang-orang tersebut. Kita pada saat ini harus sadar dan berani menyampaikan kebenaran, karena ini kaitannya keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka sudah berani terang-terangan menghina para kiai, menenggelamkan para pahlawan, para alim ulama, dan bahkan mengakui Indonesia milik Tarim, Jawa milik Tarim. Ini kan kurang ajar Pak Imron. Kalau dibahas ini memang sampai pagi sampai subuh pun tidak akan pernah selesai Pak Imron. Nah gimana Pak Imron? Ini terspesial buat Kang Ridwan. Setuju enggak kalau Indonesia atau khususnya Pulau Jawa ini miliknya Tarim? Tolong Kang Ridwan 212 jawab di kolom chat. Indonesia atau Pulau Jawa ini miliknya Tarim. Setuju enggak sampean? Kalau sampean setuju berarti sampean bukan keturunan dari Nusantara. Ya. Berarti sampean sendiri punya iktikat untuk menenggelamkan daripada leluhur panjenengan sendiri. Jangan-jangan nanti Ki Ageng Grebek diganti juga namanya. Ini yang sudah terjadi, seperti Ki Ageng Penanggungan diganti. Kenapa kita diam? Nah ini tolong Kang Ridwan kalau masih station dijawab di kolom chat ini. Setuju enggak kalau Indonesia atau Pulau Jawa ini diakui miliknya Tarim? Dijawab. Jangan bisa mengkritisi, tapi saya juga bisa mengkritisi daripada apa yang Anda lakukan. Artinya apa? Kita berusaha jangan sampai leluhur kita ditenggelamkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk merusak daripada Indonesia ini. Kalau jenengan nggak berani jawab, berarti jenengan mengakui bahwasannya Indonesia miliknya Tarim ini salah, Jawa ini miliknya Tarim salah. Kalau jenengan nggak berani jawab, kalau berani jawab hebat. Berarti Anda bukan orang Nusantara, nggak pantas pakai KTP yang berlogokan Pancasila. Harusnya Anda tinggal di Yaman yang kedudukannya Tarim. Terima kasih. Ya, Pak Imron semangat sekali nih. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Amin. Selain itu Pak Imron, ada doktrin lagi bahwasanya mereka menyampaikan bahwasanya Indonesia Wali Songo dari Yaman. Kenapa? Sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya masih ingat di Sunan Ampel, karena di situ mengundang Habib ya, beliau menyampaikan, Habib tersebut itu menyampaikan bahwasanya Sunan Ampel ini dari Yaman. Makanya sekarang termasuk kejadian di area makam Eyang Sunan Bonang ini, Habib-Habib itu sudah berani, sudah tidak punya etika, berani dimakamkan di area Sunan Bonang. Ini bisa dicek yang jenengan sering ziarah Wali Songo, kalau di Tuban monggo ziarah ke makamnya Sunan Bonang. Di situ ada makam-makam Habib, sudah banyak di situ. Nah ini kami sebagai dzurriyyah Wali Songo, kalau bisa secepatnya dibongkar itu makam Habib-Habib, kurang ajar itu. Ya mungkin terima kasih, saya nggak terima kasih. Ya nanti biar disambung lagi Pak. Masih lagi, aduh ya Allah. Karena gini. Sekarang itu memang oknum-oknum Habib, dan bisa dikatakan sudah menyeluruh ya, sampai ke pelosok-pelosok desa. Kenapa di Tulungagung ada petilasannya Pangeran Benowo juga diganti Al-Muhdor? Karena di Tulungagung ada Habib yang bermarga Al-Muhdor, pasti akan diganti sesuai dengan marganya. Lah wong Pangeran Benowo ini terah kerajaan asli, terah Wali Songo, kok Habib berani-beraninya merubah menjadi Al-Muhdor? Kamu-kamu itu, kalian-kalian itu harusnya sadar, di Indonesia itu dibawa oleh Belanda, termasuk Utsman bin Yahya ini adalah penjahat
yang ada di Indonesia ini. Ini harus dipertegas dan harus dijadikan sejarah bahwasanya Utsman bin Yahya adalah penjajah yang berkedok agama di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena gara-gara fatwanya Utsman bin Yahya banyak kiai-kiai di Banten yang meninggal dunia. Itu ada kejadian geger Cilegon. Makanya kita saat ini harus sadar, yang mbah-mbahnya adalah seorang pahlawan, teruskan perjuangan leluhur jenengan, seorang pahlawan yang dulunya berani menaruhkan jiwa dan raganya, hartanya, bahkan nyawanya untuk bangsa Indonesia ini. Yang leluhur jenengan dari kerajaan ataupun wali songo, kita saat ini harus bersatu. Indonesia ini diobok-obok oleh Habib Yahudi Yaman. Gus, nah gimana Pak? Pertanyaannya, kalau ulama-ulama kita di era sebelum kemerdekaan banyak yang di pantai Belanda, seperti yang barusan disampaikan, kalau dia katanya ikut merumuskan Indonesia, satu tokoh saja dikedepankan, siapakah? Habib yang terbunuh yang melawan Belanda. Bisa ditulis di kolom chat bahwasanya Habib si Anu bin Anu meninggal di saat 10 November misalkan. Kalau ada, setahu saya sih nggak ada, setahu saya nggak ada. Ketika Indonesia di dalam keruh, mereka sembunyi. Di saat aman dan damai, mereka berkata, akulah harimau. Pret. Hanya pengakuan-pengakuan yang sangat-sangat ironis. Di saat ini dianggap ulama-ulama Nusantara sudah tertidur lama, ternina bubukkan, mereka seenaknya sendiri. Makam-makam leluhur banyak yang dipalsukan. Kalian-kalian yang menjadi anak-anak Nusantara, kalau nggak terpanggil, di manakah hati nuranimu? Bahkan kalau kalian membela dia mati-matian, hatimu di mana? Kita nggak rasis, minimal ada rasa sakit hati ketika leluhur kita dihabisi oleh kelompok mereka. Nah ini Ustadz Kholis kayaknya udah lumayan. Tadi saya nyimak bahasanya Pak Imron kan, tolong sebutkan satu nama Habib yang terbunuh ketika 10 November. Itu kan melawan Belanda ya Pak? Iya. Nah, bagaimana mau terbunuh? Kan beritanya kan ada anggaran 100 golden dari Belanda kan, itu diberikan kepada Mufti Batavia. Betul. Nah, itu betul kan Pak? Iya. Nah, itu kan tidak bisa dihapuskan dari sejarah, bahkan dari klan yang menulis sejarahnya kalau menerima 100 golden itu siapa itu yang nulis Pak? Yang dari klan Senok Jorjen itu beliau sendiri menuliskan bahwasanya per 1 bulan apa per 1 minggu, per 1 bulan itu beliau memberikan 100 golden kepada Mufti Batavia. Itu kan sebetulnya sudah jelas, sejarah sudah mengungkap jelas. Tapi kenapa pertanyaannya sekarang kok masih dibela? Masih dibela bahwasanya Mufti Batavia itu memang tidak pro dengan Belanda. Itu dengan alasan apa monggo Pak? Ini kalau di dalam sejarah mereka yang menyampaikan bahwasanya Utsman bin Yahya itu diangkat oleh para ulama Indonesia. Pret. Kenapa? Karena yang mengusulkan untuk mengangkat menjadi Mufti Batavia yaitu Senok Jorjen kepada pihak Belanda. Artinya Utsman bin Yahya diangkat menjadi Mufti Batavia itu tidak ada campur tangan daripada ulama-ulama Nusantara. Kalau hari ini ada yang bercerita bahwasanya kesepakatan ulama-ulama Betawi dan sekitarnya yang mengangkat Utsman bin Yahya, masyarakat tidak punya wewenang. Yang punya wewenang adalah kolonialis Belanda pada saat itu yang bercokol di Batavia.
yang saat ini adalah Jakarta. Jadi jelas yang mengangkat Utsman bin Yahya menjadi mufti Batavia itu pure Belanda, tidak ada campur tangan daripada ulama-ulama Nusantara. Dengan bukti apa? Karena digaji oleh Belanda. Kalau ulama-ulama kita terdahulu nggak ada gajian per bulan. Mereka sampai dibela-belain supaya santrinya bisa hidup, bisa makan, bukan malah mencari bayaran. Lah hari ini kita diputar balikkan sejarah itu, seakan-akan Utsman bin Yahya itu diangkat oleh alim ulama yang ada di Betawi dan sekitarnya. Mohon disadari hal tersebut, karena di dalam catatan sejarah tidak pernah terhapuskan, dan di salah satu kitab yang dikeluarkan oleh Utsman bin Yahya, orang-orang yang melawan kepada kolonialis Belanda termasuk golongan pemberontak itu masih tercatat rapi di dalam kitabnya Utsman bin Yahya. Moga